Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah limpahkan nikmat sehatnya pada siang hari ini, sehingga dapat mengikuti kegiatan Diklat Nasional Online, Diklat Kepala Sekolah, LMS Model, ya, menghadapi asesmen nasional tahap 4 sesi yang pertama. Yang kedua, salawat serta salam tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan lancar, koneksinya juga lancar, dan suaranya juga bisa diterima dengan baik, Bapak Ibu. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan share screen. Ini sedikit presentasi yang akan saya sampaikan, tidak banyak, nanti kita lebih banyak ke sesi diskusi, itu ya. Jadi ini profil saya bagi yang belum mengenal, bagi yang sudah kenal, ya, salam hormat, salam sehat, dan semoga kita terus dalam lindungan Allah SWT. Saya terus terang tidak bosan-bosannya untuk menyelenggarakan kegiatan workshop, webinar, diklat terkait dengan e-learning sekolah menggunakan LMS model, dan khusus hari ini kita berjumpa dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan ada Bapak Ibu Guru yang ingin bergabung pada kegiatan Diklat Kepala Sekolah ini. Perlu diketahui bahwa nanti akan kita bahas beberapa bagian terkait dengan apa itu LMS, gitu ya, dan kenapa LMS itu perlu diketahui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, gitu ya, dan apa itu model, ya. Model itu yang bagaimana, dan apa kaitannya model dengan asesmen nasional. Nanti akan kita coba kupas satu persatu. Kita mulai dari salah satu latar belakang kenapa saya membuat Diklat Kepala Sekolah. Waktu awal-awal pandemi itu, Sekjen Kemdikbud mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020. Ini awal sekali ada surat edaran yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Yang di dalamnya kalau saya capture itu muncul kata LMS. Apa itu LMS? Ya, jangan-jangan Bapak Ibu tidak tahu apa itu LMS itu. Ya, itulah apa LMS itu. Ya, yang kemudian sering kali disosialisasikan LMS, dan LMS, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian mari nanti kita bahas
bareng-bareng apa itu sebenarnya LMS gitu ya. Aplikasi pengelolaan pembelajaran sering juga disebut dengan Learning Management System atau LMS adalah program komputer yang dibangun untuk melayani pembelajaran berbasis TIK berdasarkan aturan tata kelola yang ditetapkan. Program komputer yang dimaksud tidak hanya mengelola konten pembelajaran, tetapi termasuk juga di dalamnya alur kerja, proses pembelajaran, rekam jejak atau track record aktivitas belajar peserta didik, dan rekam jejak hasil belajar peserta didik. Nah, ini ada beberapa keyword gitu ya, kata kunci. Jadi tidak hanya mengelola konten pembelajaran, tetapi termasuk alur kerja, proses pembelajaran, rekam jejak aktivitas siswa belajar itu seperti apa, dan rekam jejak hasil belajar. Nah, ini poin-poin penting yang perlu kita coba cermati bersama. Nah, sedangkan karakteristik Learning Management System yang pernah diterbitkan oleh Direktorat, waktu itu Direktorat Pembinaan SMA tahun 2006, yang saya kali 2006-2007, karena waktu itu lagi gencar-gencarnya kementerian ingin agar sekolah menerapkan ICT based learning dan ICT based management system. Jadi pengelolaan pembelajaran berbasis IT dan pengelolaan administrasi berbasis IT. Nah, karakteristik yang disampaikan dalam buku panduannya di Direktorat itu ada 5 tahun 2006 waktu itu, yaitu student self-service, online learning, online assessment, collaborative learning, dan training resource management. Tepatan waktu itu sekolah saya mendapatkan dana bantuan untuk lab multimedia tahun 2006 itu 300 juta. 300 juta ya dalam rangka bagaimana sekolah itu tidak hanya memiliki lab komputer, tapi juga memiliki lab multimedia. Apa bedanya lab komputer dan lab multimedia? Kalau lab komputer belajar komputer di ruang laboratorium komputer, tapi kalau lab multimedia belajar mata pelajaran menggunakan komputer. Makanya disediakan ada webcamnya, ada LCD proyektornya, ada audio sistemnya, networkingnya juga harus ada komputer klien dan servernya, dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan student self-service itu? Yaitu di LMS dapat memberikan layanan kepada warga sekolah ya untuk belajar secara mandiri, untuk melayani dirinya sendiri ketika ingin belajar. Tentunya struktur kurikulum dan bahan ajarnya ya sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru, anak-anak tinggal belajar secara mandiri tanpa campur tangan dari orang lain. Ya kayak anak zaman sekarang mau update status, mau update profil, mau menuliskan di story, mau apa itu sudah apa yang diinginkan secara mandiri mereka lakukan. Itu karakteristik yang pertama. Ini ada Putri Wahyuni, suara saya belum terdengar. Khawatirnya jaringan, Bapak Ibu. Bu Endang, suara saya terdengar kan? Sudah Pak, jelas. Jelas nih. Oke, yang lain jelas ini. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke.
Komponen yang kedua, online learning. Artinya sekarang lagi tren di anak-anak, orang tua, anak-anak dan bapak guru belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Online learning sekarang anak-anak dengan device yang dimiliki bisa belajar, tidak hanya dengan gurunya, mungkin dengan semacam pembimbing yang lain. Ya. Mungkin kalau kita di guru itu juga belajar dari guru yang lain. Online learning. Nah, memberikan layanan online learning artinya bahan ajar yang disiapkan oleh pendidik dapat diakses oleh peserta secara online, baik melalui jalur intranet maupun internet. Jadi saya tambahkan intranet itu karena kalau kita menggunakan learning management system yang pakai modul itu bisa diinstal di komputer dan aksesnya tidak perlu menggunakan internet, cukup intranet. Oke, berikutnya online assessment. Jadi setelah anak-anak itu belajar secara online, maka peserta didik dapat melakukan proses semacam assessment atau untuk saya ini sudah belajarnya sampai mana ya kemampuan saya itu. Nah ini dapat diberikan layanan juga. Apakah yang bersangkutan sudah menguasai materi atau belum. Yang terakhir, collaborative learning. Ini yang saya mendorong, termasuk kemarin di SMK Semen Kediri itu, saya mendorong misalnya satu mata pelajaran diambil oleh 2 guru, maka kursnya bisa langsung ditambahkan 2 guru itu. Tapi saya lihat di sekolah lain, itu ternyata guru harus handle atau mengampu mapelnya sendiri sesuai dengan siswa yang dididiknya. Ini adalah karakteristik yang terakhir kolaboratif ini. Yang keempat ya. Yang terakhir training resource management. Menyediakan layanan training resource management. Artinya menyediakan layanan pengelolaan sumber daya pelatihan secara terkomputerisasi. Move gitu ya. Banyak layanan-layanan sekarang pelatihan itu yang dilakukan secara terkomputerisasi. Baik itu registrasinya, kemudian penjadwalannya, kemudian proses nanti pemberian materi, penugasan, otomatisasi sertifikat gitu ya, itu kemudian bisa dilakukan. Nah, dari karakteristik itulah muncul fitur layanan. Ada sharing material, ada forum dan chat gitu ya. Ada latihan soal, recording grade, dan recording log. Tadi membahas tentang bagaimana melacak dan mengelola nilai ya. Kemudian untuk mengetahui, menelusuri aktivitas peserta didik, ya, ada recording log juga. Ini adalah fitur layanan yang harusnya dimiliki kalau aplikasi itu digunakan sebagai learning management system. Pengelolaan pembelajaran berbasis TIK di sekolah. Apalagi sekarang adalah masa di mana pandemi COVID yang belum berakhir juga, yang pembelajarannya dilakukan secara daring dan blended. Muncul pertanyaan yang menarik sebenarnya. Bagaimana cara mendapatkan learning management system? Ini kalau saya boleh mengkelompokkan itu ada 3. Yang pertama itu menggunakan aplikasi open source atau aplikasi yang memang disediakan oleh pihak
ketiga, dan itu didapat secara gratis. Yang pertama. Ya. Yang kedua, nah ini diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang memiliki dana cukup memadai untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Biasanya ini berhubungan dengan pengembang aplikasi dan mereka request sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada fitur di LMS itu daftar kehadiran yang terintegrasi dengan lokasi. LMS yang menghubungkan interaksi juga dengan orang tua siswa dalam satu sistem misalnya. Supaya nanti orang tua juga bisa membantu memonitor misalnya. Nah yang ketiga, yang tengah-tengah, artinya tidak menggunakan yang pertama dan tidak yang kedua, tapi ini langsung beli aplikasi siap pakai. Pokoknya kepingin sekolah tinggal menghitung persiswanya berapa, kali berapa bulan, kemudian kontrak, ya sudah, itu bisa kita gunakan. Kita nggak perlu lagi misalnya sibuk mikiri servernya, sibuk mikiri konten. Nah, biasanya mereka sudah sediakan, tinggal mungkin di sisi sosialisasi dan implementasi. Ini ada chat lagi, saya buka lagi chatnya. Putus-putus ya suaranya, berarti kita cek lagi. Ini Bu Jackson, suara saya putus-putus. Khawatirnya di koneksinya Bapak Ibu, ini Bu Febriani Haresa ini kok katanya putus-putus. Di sana masih putus-putus, Bu? Tidak terdengar suara Ibu. Nah, ya kan tidak terdengar dari koneksinya ini. Suara saya gimana, Bapak Ibu yang lain? Bu Lulu? Suara saya gimana? Jelas, Pak. Jelas ya, jelas ya. Oke, saya lanjut ya. Ternyata yang lain jelas ini. Bingung saya ini. Nah, ini. Saya lanjut Bapak Ibu. Berikutnya, tadi LMS ya. Sekarang, apa itu model? Nah, model itu mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal apa sih model itu, ini model. Model itu singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ini aplikasi perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah secara gratis, ya, secara open source, ya, dan dengan menggunakan model ini, aplikasi ini dapat kita kita tempatkan atau kita install di komputer server sekolah atau berada di komputer hosting atau sewa gitu ya, sewa server lah gampangnya gitu. Jadi ini lebih fleksibel begitu. Model merupakan salah satu aplikasi dan konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan istilah konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Maka kemudian kalau saya membuat diklat atau workshop, itu mesti saya kasih begini. Workshop e-learning sekolah menggunakan LMS model. Mesti tak rangkai begitu. Workshop webinar e-learning sekolah menggunakan LMS model. Learning Management System model. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan aplikasi model? Nah, di sini ada model.org. Di sini ada, begitu kita masuk, memulainya itu mudah. Model adalah sistem
manajemen pembelajaran paling populer di dunia. Mulailah buat situs pembelajaran daring Anda dalam hitungan menit. Jadi kalau kita masuk pertama kali menggunakan model. Model saat ini sudah versi 3.10.3 ini bulan Maret, tapi sekarang sudah 3.11. Satu ya. Sudah terus berubah. Nah, sementara kalau kita ingin hanya standar saja, ya pada saat install itu langsung bisa digunakan sebenarnya. Tapi kalau kita ingin lebih dengan tampilan yang lebih bagus, dengan ada beberapa fitur tambahan kehadiran, sertifikat, untuk kebutuhan pertemuan tatap muka virtual, dan ini bisa menggunakan plugin. Modul juga bisa diakses secara mobile dan bisa diakses secara desktop atau PC. Nah, sebelumnya saya mendorong banyak sekolah itu guru-gurunya belajar di Genumino waktu awal-awal pandemi. Tapi ternyata di bulan-bulan ini layanan ini sudah tidak tersedia lagi di Indonesia. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Padahal sebelumnya kalau kita free itu kita masih bisa belajar trial error gitu ya, secara mandiri itu bisa. Tapi kalau sekarang sudah ditutup, maka kemudian saya mencoba beralih ke ini tampilan saya suka kecil maksudnya. Maka kemudian saya beralih ke modelnesia.com. Ini juga belajar model, tapi perlu koneksi internet Bapak Ibu. Nah, udah kalau 0 ini cuma 1 giga. Tapi kalau dipakai untuk kebutuhan personal, per bulannya nggak sampai 100.000. Ini tampilan saya, Sukari.modelnesia. Saya juga punya banyak video tutorial tentang ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin belajar, misalnya gurunya ingin belajar di laptop atau di komputer, kita pilih on my computer. Ini yang kita masuk bahwa dengan model kita bisa install di cloud, kita bisa install di container, dan kita bisa install di on my computer. Ini saya nyoba yang local host pakai Bitnami. Ini nggak pakai internet, Bapak. Ini nggak pakai internet. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya tunjukkan prakteknya. Kenapa sih kok saya terus mendorong kepala sekolah itu mengetahui LMS, dan kenapa kok menggunakan model gitu ya. Itu banyak beberapa hal keunggulan yang bisa saya sampaikan ya, yang nanti saya tunjukkan di waktu praktek. Tapi sebelum praktek nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya. Tantangannya sekarang kita bicara tantangan. Nah, pada saat Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, tentunya setelah mengetahui di model tadi ternyata ada pilihan, ada yang closed, ada yang container, ada yang on my computer, bingung milihnya. Ya. Satu milih yang mana ya? Genumino sudah nggak bisa digunakan. Pakai modelnesia ternyata kapasitasnya rendah, tidak bisa digunakan untuk sekolah, ya kan? Tapi pada saat menggunakan local host, menggunakan komputer, ternyata saya nggak punya komputer sekolah, kan gitu. Wah, gunakan pakai Google Classroom saja. Pada akhirnya seperti itu. Makanya nanti kita sampaikan beberapa alternatif pilihan pada saat Bapak Ibu menjadi kepala sekolah untuk memilah dan memilih aplikasi yang cocok untuk sekolah saya itu yang cloud atau yang non-cloud, yang berbayar atau yang free, yang siap pakai atau platform. Siap pakai itu maksudnya tinggal menggunakan, guru-gurunya, semua modul-modulnya juga sudah ada, tinggal menggunakan, melakukan pendampingan, ya kan, kemudian konsultasi dan lain-lain gitu ya. Apakah menggunakan platform yang kosongan
Bapak Ibu sendiri yang membuatnya, mengkritnya dari awal. Nah, saya coba membuat tabel gitu ya, alternatif. Kalau misalnya gunakan perangkat sendiri, kenapa menggunakan perangkat sendiri? Karena saya jumpai itu data secara nasional, ya kan, komputer, ya kan, yang digunakan untuk server UNBK itu jumlahnya 2018-2019 ya, total itu yang server sekolah utama hampir 99.048. Nah, kalau kemudian server sekolah sudah punya, tantangannya di sini. Kalau menggunakan transfer. Jadi komputer servernya bukan server-server SDM-nya harus mumpuni saja. Itu kata kuncinya. Tapi membutuhkan biaya maintenance dan teknis. Tapi biasanya 3 bulan gitu ya, mungkin perlu disadon, mungkin perlu dibersihkan. Kadang-kadang posisinya baterai BIOS-nya perlu diganti gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang sempat power supply-nya mati gara-gara sering PLN-nya down. Nah, ini butuh maintenance. Karena berada di sekolah sendiri. Atau posisi Pak, saya ini di SD misalnya gitu ya, belum punya komputer server, belum punya komputer server gitu. Berarti solusinya yang kedua, yaitu melakukan proses sewa perangkat server, sewa hosting. Nah, pastinya tentu sesuai dengan kebutuhan berapa jumlah siswa yang jumlah saya 100, hanya butuh 2 core RAM 4 GB cukup misalnya. Nah, ini yang harus diketahui. Nah, untuk mengetahui itu juga membutuhkan SDM juga yang paham kebutuhan terkait dengan butuh bandwidth berapa, CPU-nya butuh berapa core gitu ya. Nah, sehingga biaya bulannya bergantung layanan yang akan digunakan oleh Bapak. Dan yang terakhir, aplikasi siap pakai dan free. Basisnya cloud. Artinya, layanan ini bisa diakses oleh guru dan siswa kalau ada internetnya. Kalau nggak ada internetnya, ya sudah. Walaupun layanan ini bukan milik, gitu ya, tapi sudah sangat powerful. Saya contohkan ada Schoology, ada Edmodo, basis cloud. Ada Office 365, ada yang sekarang lagi disosialisasikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah akun belajar IT. Akun untuk pembelajaran gitu ya. Nah, kita berharap dengan adanya diklat kepala sekolah itu, kepala sekolah sebagai top manajemen, ya, sebagai manajer gitu ya, mampu memanage para bapak ibu guru untuk menggunakan satu learning management system saja. Jangan sampai atas ketidaktahuan bapak ibu terkait dengan learning management system, kemudian memberikan kebebasan dan kesempatan kepada bapak ibu guru, ya monggo terserah bapak ibu guru baiknya bagaimana. Karena baiknya bagaimana, guru A menggunakan Google Classroom, guru B karena bisanya Edmodo menggunakan Edmodo, guru C menggunakan Schoology, guru D menggunakan Office 365, guru E menggunakan WA saja sudah cukup. Itu nanti yang bingung siswanya nanti. Jadi semua di device-nya itu tersimpan ragam aplikasi yang di. Kesulitannya nanti kepada kepala sekolah adalah mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh para bapak ibu. Pilih salah satu learning management, tapi bapak ibu kepala sekolah bisa melakukan monitoring, manage terhadap pengelolaan pembelajaran yang telah dilakukan oleh bapak ibu.
Oleh karenanya, saya terus maraton dari waktu ke waktu. Besok tanggal 23 itu membuat level basic ini juga free. Saya nyiapkan 500 orang untuk kuota. Kemarin 250, begitu saya tutup banyak yang protes. Ya sudah, memang terlambat. Maunya daftarnya di last minute. Baru tahu Pak, ini kalau ada gratis. Yes, nanti tak buat. Nggak bisa dibuka lagi. Wah, nggak selesai-selesai. Nah, kemudian ini yang gratis. Kemudian yang berbiaya itu saya membuat diklat nasional e-learning sekolah, tapi levelnya mahir. Materinya terkait dengan tata kelola manajemen kursus, cadangkan dan kembalikan kursus, manajemen bank soal, impor dan ekspor, ragam pilihan pertanyaan pada bank soal yang akan saya coba tunjukkan juga, kemudian integrasi akun belajar ID dan ini yang kemarin saya buatkan video tutorialnya. Nah ini saya laksanakan di awal Agustus karena ini baru selesai. Ya kan, saya awal Agustus baru kita selenggarakan. Termasuk saya juga menyelenggarakan untuk diklat pemanfaatan server. Jangan sampai server yang sudah dimiliki oleh sekolah itu kemudian ya, tak berdaya. Jadi begitu pandemi itu, ya mohon maaf, jadinya digudangkan atau dimatikan atau menjadi barang yang sangat istimewa, hanya boleh dinyalakan pada saat ada ujian nasional atau asesmen nasional. Nah, apa kaitannya model dengan asesmen nasional? Salah satunya adalah fitur yang ada di model itu memiliki banyak ragam untuk pembuatan soal yang hampir mirip dan hampir dibutuhkan di asesmen nasional. Ada pilihan ganda biasa, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada benar salah, kemudian ada isian singkat. Seperti itu. Nah, sementara itu yang bisa kami sampaikan, ini pelajaran hari ini, mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum puas, sehingga nanti bisa bertanya-tanya sebelum nanti saya coba tunjukkan ya, atau praktekkan terkait dengan fitur dan layanan yang ada di LMS Moodle. Oke, sudah saya close, Bapak Ibu. Screen-nya bila sudah 11 peserta yang bergabung. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Bu, monggo, tidak apa-apa. Mau bertanya. Bu Siti Rohani, disilakan. Jika ada yang mau disampaikan, Bu. Iya, Gimana? makasih. Monggo. Ini saya sebenarnya juga masih belum paham terkait dengan LMS mode tadi ya. Cuman sedikit pernah tahu juga dari panjenengan itu. Tapi karena aplikasi ini masih belum dimaksimalkan, jadi saya juga belum begitu paham, Bapak. Jadinya saya makanya mengikuti kegiatan lagi. Kemarin yang dipakai itu masih e-learning yang pakai sistem yang lama itu. Saya ngikuti lagi aja. Jadi memang kalau baru setahun atau baru mengenal itu memang sih belum ini masih belum belum familiar lah gitu ya. Sesuatu yang baru itu butuh sering
kunjungi, butuh sering untuk dicoba begitu. Padahal sebenarnya fiturnya banyak, tapi yang digunakan biasanya cuma nambah file, tugas, kuis, gitu. Hanya 3 itu. Padahal fitur-fiturnya cukup lumayan banyak sebenarnya. Tinggal bisa mengeksplornya sebenarnya. Seperti itu. Kemarin kan kita mengenalkan kepada guru-guru, prinsipnya kalau saya kepada guru itu bagaimana memberikan kesan model itu tidak sulit. Tapi model itu mudah. Oh ternyata untuk Bapak Ibu guru tinggal login saja gitu. Langsung memasukkan bahan ajar gitu. Loh, yang pengaturan sebelum-sebelumnya biarlah itu menjadi domainnya orang IT atau guru yang punya hobi suka belajar komputer, nah itu bisa minta bantu seperti itu Bu. Makanya pelatihannya kemarin kepada Bapak Ibu guru kan hanya diberi user sama password Bu. Tapi di belakang dan di balik itu kan kita tidak tunjukkan Bu. Gitu loh misalnya import pengguna, bagaimana ngatur template-nya, bagaimana mengatur kursnya, itu kepada Bapak Ibu guru kita ingin memberikan kesan bahwa model itu cuma diakses ini, user password-nya ini, sudah tinggal memasukkan bahan ajar dan bagaimana bisa berinteraksi dengan anak-anak gitu Bu kemarin memang. Iya. Tapi kemarin itu sudah mulai dicoba sedikit, terus akhirnya masih ada beberapa kendala, jadinya masih belum maksimal penggunaannya untuk yang Oke, memang sempat down dan posisi saya install ulang karena ada karena ini hampir mirip dengan sekolah saya Bu, PLN-nya sering mati dadak dan itu yang menjadi salah satu kelemahan kalau kita menggunakan infrastruktur sendiri. Kadang-kadang PLN mati, kita nggak tahu kemudian server nggak bisa diakses gitu biasanya. Iya. Loh ini kok nggak bisa diakses? Ternyata PLN-nya mati begitu. Atau sudah nyala PLN-nya, tapi virtual box-nya belum di start begitu. Jadi makanya butuh tim, ya kan? Begitu posisinya nggak bisa diakses. Saya pernah, kok nggak bisa diakses? Ya Pak, dipakai ujian gitu. Ternyata kalau ada ujian itu nggak bisa diakses dari luar sama Pak Yoko itu. Hanya bisa diakses dari sekolah saja. Gitu. Silakan Bapak yang lain. Bu Siti Rohani sudah? Ada yang lain? Iya, sementara itu Bapak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Monggo. Bu Wayuni, monggo jika ada yang ditanyakan. Bu Endang Sri. Silakan Bu Nikmatus, silakan. Terima kasih. Pak Muhammad Imaduddin, monggo silakan kalau mau ditanyakan. Terima kasih Pak Sukari. Kalau Bu Nikmah, Pak Sukari, ini kan di tempat saya belum pernah ya menggunakan LMS gitu. Nah, kebetulan saya ini kan tutor di UT. Tutor. Nah, itu ya karena kemampuan IT-nya tidak sebagus anak-anak muda, saya kadang juga pengen tahu sebenarnya. Itu kan sering ini Pak Sukari, kalau pas kita misalkan ada web dengan mahasiswa gitu sering tiba-tiba nggak nyambung, putus gitu ya. Nah nanti kalau dipindah di Zoom bagus lagi gitu ya. Nah tetapi saya melihat kalau pakai LMS ini kayaknya dari segi evaluasi kita juga mudah begitu. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya keunggulan pakai LMS itu apa Pak Sukari? Jadi terus terang Bu, dulu waktu saya pertama kali belajar LMS itu tahun 2005 itu pakai Claroland Bu.
Claroland. Bukan model Bu, tahun 2005 itu. Jadi dulu jenengan ingat ada era pertama guru membuat PowerPoint Bu. Baca pakai PowerPoint. Iya kan? 2005 2006 itu lagi ngetren-ngetrennya buat bahan ajar dan lagi trennya flash disk Bu. Nah, biasanya waktu itu guru-guru habis presentasi karena senengnya bukan main membuat paparan pakai PowerPoint, anak-anak kan minta itu Bu, mana Bu? Kopi gitu. Nah, karena kopi flash disk, kemudian laptopnya Bapak Ibu guru itu sering hang. Kena virus itu ceritanya. Saya tuh kepikiran, baru kemarin tak install, ini kok minta diinstal lagi. Kenapa Bu? Habis flash disk saya dipinjam anak, kena virus lagi. Nah, itu yang terjadi. Maka kemudian saya mikir, gimana ya caranya supaya anak-anak itu gurunya menempatkan bahan ajarnya di server, karena waktu itu sudah punya server 3 saya, server 3, gimana ya caranya mereka akses melalui wifi tanpa koneksi internet, mereka di sekolahnya bisa download materinya gurunya, gitu maksudnya. Kita tempatkan atau berada di ruang lab, kita tempatkan gurunya di folder ini, misalnya. Nggak pakai flash disk lagi, nyarilah. Saya kata kunci di internet itu namanya learning management system, Bu. Ketemu Claroland gitu loh Bu ceritanya. Nah, Claroland kok kemudian cari-cari referensi lagi, muncul Atutor Bu. Nah, Atutor punya kelebihan apa sih? Wah, pindah Bu ke lain hati Bu ceritanya. Pindah ke lain hati Bu tahun 2006 itu. Nah, dari Atutor itulah kemudian pusat belajar learning management system, pindah lagi setelah saya jadi fasilitator, itu ada uji petik dari Direktorat SMA, di SMA Negeri 1 itu, loh kok ternyata menggunakan model ya, gitu ya Bu. Yang mengembangkan katanya dari Jogja, gitu. Nah, saya browsing-browsing, ternyata model itu banyak dipergunakan di perguruan tinggi dan UT Bu. Seluruh Indonesia itu. Itu yang kemudian saya mulai pindah ke lain hati lagi Bu, pindah ke model. Tapi ada tapinya Bu, belajar pertama saat 2007, panduan untuk sekolah Bu, itu masih tidak tersedia Bu. Karena kan istilahnya course ya, bukan pelajaran kan begitu Bu. Iya, persis. Gitu ya. Orang bilang, kok kursi umum ini loh mata pelajaran gitu, bingung mencarinya. Dan pertanyaan besarnya adalah, sama seperti Bapak Ibu baru mengenal, ini memulainya dari mana belajar model itu? Kalau Bu Nima saya tanya, kok belajar model dari mana dulu coba? Nah ini Pak Sukari yang sampai saat ini saya sudah menggunakan beberapa kali, kan tinggal masuk gitu, tinggal upload soal, ambil nilainya, ambil tugas mahasiswa lah. Nah itu kan tuh saya rasa kalau diterapkan di sekolah lah yuk bagus gitu loh. Tapi kayaknya untuk memulainya itu loh Pak Sukari. Makanya saya membuat yang versi gratis workshop itu, ayo belajar. Kalau Bapak Ibu di sekolah sebagai guru, itu nggak bisa ngapa-ngapain, karena nggak ada set administrasinya. Nah, kalau jadi guru atau di UT Bu, itu hanya upload materi, kan gitu ya? Iya. Bisa memberikan penugasan, download penugasan untuk dinilai, kemudian memberikan apa semacam kayak membuat kuis atau pertanyaan, kan begitu aja Bu, guru akses gurunya. Maka kemudian saya mencoba, Bapak Ibu walaupun bukan guru IT bisa loh belajar, gitu maksud saya. Tak kasih video tutorialnya sambil nanti Bapak Ibu mungkin sambil tiduran atau apa,
Coba bisa disimak videonya. Mudah kok, sekarang itu banyak video tutorial tentang mode. Gitu. Maka kemudian belajarnya dimulai dari alternatifnya dua. Kita mau menggunakan internet, atau menggunakan laptop atau PC kita. Gitu. Kalau menggunakan PC kita, artinya dimanapun kita mau belajar asal ada PC, itu kemudian kita bisa nyalakan tanpa koneksi internet, jadi kita bisa belajar. Yang kedua, kita bisa menggunakan layanan di cloud yang gratis untuk belajar. Artinya apa? Nggak perlu bawa laptop, cukup dari HP pun bisa. Tapi hak aksesnya punya fitur administrasi situs, itu yang membedakan. Contoh, ini saya share screen untuk menjawab mata itu. Oke, saya share screen. Katakanlah saya mau belajar Sukari Modernesia. Oke, Sukari Modernesia. Masuk gitu ya. Nah, kalau saya login ini Bapak Ibu, yang membedakan saya dengan disuruh upgrade. Oh, upgrade. Jadi kalau kita belajar menggunakan cloud, itu bergantung koneksi internetnya. Nah, koneksi internet cepat, ya insya Allah mungkin kita juga cepat. Tapi kalau koneksi internetnya lambat, ya jadinya lama. Gitu. Nah ini Bapak Ibu, kita lanjut. Yang membedakan kalau kita belajar secara mandiri, itu ada ini loh, self administration ini yang membedakan. Yang membedakan itu aja. Tapi kalau kita aksesnya sebagai guru saja, ini nggak muncul. Yang muncul hanya course-nya saja. Seperti itu Bu Nikmatus. Iya, my course-nya. Iya. Pak Sukari, terima kasih. Oke Bu, sama-sama. Bu Endang Sri Pur, silakan Bu. Atau Bu Ida, ini ada Bu Ida. Silakan Bu Ida. Atau Pak Muhammad Imaduddin. Silakan, monggo, tak apa-apa. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Terkait dengan keunggulan penggunaan Learning Management System, LMS model, itu salah satunya adalah top management atau kepala sekolah punya kemampuan atau diberikan hak akses untuk menjadi, nah, ya kan, manajer. Nah, ya, contoh di sini. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini adalah ada user, ada enroll user. Nah ini Bapak. Ini ada hak akses, ada teacher. Nah, ini ada teacher Bapak. Ada teacher. Di LMS itu kita bisa menambahkan hak akses untuk manajer. Nah ini Bapak.
Jadi nggak tahu yang di LMS yang lain ya. Kalau di modul itu ada manager, teacher, non-editing teacher sama student. Kalau non-editing teacher itu kayak ini loh Bu Nima, asisten dosen tuh loh Bu. J. Jadi bisa Itu jadi seluruh Indonesia itu bisa dilihat dari sana ya Pak ya? Misalkan tutor ini aktif apa enggak gitu bisa dilihat ya? bisa Bu, lognya ketahuan semua Bu. Nah, kalau di sekolah lah ya bagus gitu loh. Kalau di sekolah pakai ini sangat, kan, sangat. ini pakai GC terus ini. Jadi posisinya di sini tuh ada access manager, teacher, non-editing teacher, ada student di sini. Jadi misalnya siapa manajernya tinggal dicari saja, ya kan? Orangnya, dicari saja, kepala sekolahnya gitu, tinggal dicari. Seperti itu Bu. Ada manager, teacher, non-editing teacher. Kalau di SD itu biasanya ada guru pendamping gitu. Ada guru utama, ada guru pendamping. Lebih terkoordinir ya Pak. J. Kemudian ada juga fitur namanya kayak pengelompokan kelas, namanya cohort. Nah, ya kan? Cohort itu membantu memasukkan data siswa secara kelompok. User, ini kita tunjukkan dulu. Cohort. Kita masih punya satu cohort. Tapi bagaimana kalau cohortnya sudah terbentuk banyak sekali? Ya kan? Contoh, ini wagub saya. Wagub saya itu sudah tahap 15 dan banyak sekali muridnya, ada 4.000 pesertanya begitu ya. Gimana caranya supaya mengelompokkan peserta pelatihan misalnya? Segini banyak Bu. Posisinya, mohon maaf, usernya itu sudah 4.000 lebih saya membuat kegiatan. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang tak broadcast gitu ya. Informasi apa saya broadcast gitu. Karena saya punya datanya. Dan semua akun yang Bapak Ibu daftar itu ada di sini Bu, hampir 9.000 kontak. Di sini semua kontaknya tersimpan semua. Saya import semua. Ada 9.000 kontak. Jadi mulai diktat kepala sekolah tahap 1 sampai semua saya simpan. Ya lumayan jadinya. Oke. (4.111). Oke, saya lanjut. Terus koneksi internetnya gimana Pak Sukari kalau LMS itu? Kok kadang kok ada yang nggak bisa gabung gitu beberapa mahasiswa itu? Itu kaitannya sama concurrent atau akses secara bersamaan yang dibatasi oleh server misalnya. Contoh misalnya gini, limitasi server itu memberikan batasan hak akses 500 orang misalnya gitu. Secara bersamaan. Nanti orang ke 501 dia akan lepas tuh. Atau ada orang yang ke 501 ternyata ada sinyal yang nggak bagus, dia keluar. Nggak stabil ya, dia keluar. Dimasuki orang yang masuk tadi itu. Oh, ini makanya kan, kalau dia pakai laptop dan HP keluar masuk gitu biasanya. Nah, itu biasanya kan begini, diakses se-Indonesia kadang-kadang di jam tertentu barengnya gitu loh Bu. Misalnya hari Sabtu jam 9, ternyata semua agenda guru-guru pendamping di jam yang sama misalnya. Tapi di jam yang lain aman-aman saja gitu loh Bu. Jadi kok kayaknya kok di sekolah SMK kok kayaknya belum ada ya, mungkin Semen ya yang sudah ya Pak? Sudah, pakai LMS ini. Sudah sempat saya dampingi, cuman mungkin efektivitasnya bahasanya
Bu, apa tadi lupa tadi. Bu Siti, nggih. Bu Siti Rohani tadi itu kemarin sempat memang nggak bisa diakses kemarin itu sempat saya cek nggak bisa diakses. Nah contohnya Bu, ini ada 4.300 loh Bu ini Bu. 4.336. 36 nggih. Kelihatan Bu ya? Nggih ribuan. 4.336. Ini Bu akan kita bisa trace ya kan? Dia aktifnya kapan, tanggal berapa, tahun 1 tahun 92 hari. Nggak pernah akses, terus daftar tapi nggak tahu login Bu. Ikut pelatihan, ikut workshopnya, tapi nggak pernah login, habis kegiatan dia keluar. Ketahuan di sini. Siapa yang sering akses, siapa yang nggak, ketahuan semua. Ini 1 minggu yang lalu saya 4 hari yang lalu, ketahuan dulu Bu. WFI 4 hari yang lalu. 4 hari. 92 hari yang lalu. Ketahuan. Kenapa kok ini jarang diakses? Karena saya sudah pindah ke lms.sukari.info dengan tema yang berbeda. Ini yang temanya adaptable, saya ganti ke move. Gitu. Kohortnya Bu, wah, bisa dilihat kohortnya Bu. Ada 28 Bu. Tuh, Bu. Ya. Nggih. Ada pelatihan nasional, ada pelatihan bersama guru-guru SD Cak Gresik, jumlahnya 103, pelatnas, model, Bu, sama ini kayak Bu. Halaman 2, loh. Blitar kayaknya sudah jalan Pak SMK. Blitar. Ya, SMA Pacitan juga jalan Bu. Nggih. Pak Mas Juki itu jalan. Enak sebenarnya. Oke, makanya itu kalau sudah ngerti bukan lubang, ngerti trik-triknya, ngerti apa istilahnya, lika-likunya, insya Allah enak. Terima kasih Pak Sukari. Jadi kita bisa menentukan siapa gurunya, siapa yang pendamping atau dosennya atau guru pendampingnya, siapa siswanya, siapa kepala sekolahnya di kurs itu. Sehingga nanti kepala sekolah juga bisa mengetahui ini yang kita maksud. Guruku sudah buat apa belum tahu. Begitu login aku ngecek guru matematika sudah ada belum tahu, nanti beliau dijadikan sebagai manajer. Tanpa memberitahu, beliau sudah bisa login akses ke mapelnya Bapak Ibu guru. Tuh. Silakan Bu Febriani, sudah mendengar saya? Silakan Bu. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Saya share screen lagi, ya. Oke, saya share screen lagi. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi dengan kita memiliki learning management system, gitu ya, kita bisa mengkelompokkan siswa-siswa kita atau peserta kita sesuai dengan kelasnya masing-masing, ya. Nanti kalau mau diedit, misalnya ada kenaikan kelas, mungkin kalau tidak ada perubahan, ya tinggal di name gitu aja. Tapi kalau ada anak tambahan, tinggal ditambahkan.
oh ada anak baru satu lagi, tambah lagi, itu nanti bisa ditambahkan di sini. Cari siapa namanya, misalnya Andi. Nah, tinggal nanti kalau sudah ketemu ditambah. Nah, seperti itu. Karena kalau ada satu aja tambahan dari anak, ya. Itu enaknya kalau kita menggunakan LMS ya, Learning Management System, dan semua kontrolnya kita yang pegang, kita yang mengadmini, gitu ya. Kita yang menjadi apa ya, ujung tombak, gitu ya, menjadi ujung tombak untuk kebutuhan apa ya, LMS kita. Oke, berikutnya, nah ini kita kalau kita sebagai administrator itu bisa membuat apa semacam blok aktivitas, ya. Blok aktivitas untuk misalnya dekat kepala sekolah, ya kan? Kemudian untuk seluruh partisipan, kita bisa ngetes ini Bapak, bisa menelusuri. Ngecek tanggal berapa dia akses di Matu Sarifah, tanggal sekian, semuanya bisa di-trace nih Bapak itu. Lognya. Bu Marjianti, Montan, 17 Januari, jam sekian. Yang diakses, URL download. Komplit ini. Dari IP mana? Ketahuan dulu IP-nya. Ini deskripsi, Bu. Ada yang melakukan perubahan profil. Tahu aktivitasnya. Saya nyoba lihat workshop paling akhir 15. Get this clock. Saya login tanggal berapa, ya kan? Dari IT berapa, kemudian Octavianus ini tanggal berapa, jam berapa, ada semua Bu. Lognya. Segini banyak Bu. Jadi nanti ketahuan siapa, jam berapa aksesnya, ketahuan Bu. File submission, dan bahkan bisa di-download. Nah, gitu. Ini yang tadi kita salah satu bentuk layanan di LMS itu adalah dapat untuk melacak, menelusuri, ya kan, aktivitas yang dilakukan oleh guru dan peserta. Seperti itu, Bu. Nah. Mungkin Bu Sri Handayani ada yang mau disampaikan? Silakan Bu Batseba Taniwel, silakan, mungkin ada yang mau disaringkan, Bu? Silakan. Ya, terima kasih Pak Darno. Ya. Dengar penjelasan Bapak, saya sangat tertarik juga karena aplikasi LMS ini belum kami lakukan dan saya baru pertama kali mengikuti kegiatan terkait dengan informasi ini, Pak. Ya. Saya bersemangat dan
harapan saya ke depan bisa saya bisa menggunakan apabila sudah paham aplikasi ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, Bu Batseba Taniwel, Ibu sudah tahu channel saya? Belum Pak? Kenalan sama channel saya Bu ya. Iya Pak. Channel saya, ini nanti Bapak Ibu bisa akses, namanya Sukari Darno. Nah, ini ada YouTube, nah ini ya YouTube. Kemudian ketik aja channel Sukari Darno atau gimana ya, Sukari, nah ini Darno. Nah ini gambarnya ini Bu ya, kelihatan Bu? Kelihatan Pak, iya. Kelihatan ya. Saya sudah punya 214 video. Kegiatan-kegiatan saya mesti sarekam, ini sarekam Bu, sesi satu, sesi dua sarekam, tapi posisinya malam baru saya upload ya, sampai prosesnya cukup lama, hampir 4 jam gitu ya. Iya. 4 jam, baru pilih Sukari Darno Bu. Ibu pilih playlist. Nah, Ibu pilih playlist. Ada namanya e-learning sekolah, Bu. Nah, ini kan juga kepala sekolah ya. Ibu pilih e-learning sekolah, mengembangkan e-learning sekolah. Itu banyak sekali video-video saya terkait dengan e-learning sekolah, Bu. Ada yang pakai Genumio, ada yang pakai model Misia, tips dan trik. Banyak sekali Bu ini, Bu. Banyak sekali. Tinggal nanti Bapak Ibu subscribe, kemudian insya Allah kalau saya upload video, biasanya nanti akan muncul notifikasi. Iya Pak. Itu Bu. Jadi pakai channel Sukari Darno. Iya Pak. Jadi nanti biar menjadi referensi Bapak Ibu untuk apa itu LMS, apa itu model, kenapa e-learning sekolah menggunakan LMS model, kelebihan-kelebihan apa yang bisa kita manfaatkan, nah gitu. Jadi saya tadi sudah menunjukkan bagaimana cara menambahkan manajer atau kepala sekolah di dalam kursnya Bapak Ibu. Yang kedua, kita bisa ngelola pengguna di sana. Ya. Yang ketiga, kita bisa mengelompokkan kohort atau pembagian kelas lah ceritanya itu. Jika nanti ada kenaikan kelas, kita tinggal nambahkan kohortnya saja. Itu nanti materinya di materi mahir ada terkait dengan penambahan untuk backup, restore, dan bagaimana user kemudian tidak diaktifkan, nanti ditambahkan melalui kohortnya. Oke. Silakan Bu Sri Handayani, jika ada yang mau disampaikan, tanya aja, nggak usah malu-malu. Sampaikan aja, nggak apa-apa, monggo. Silakan Bu, mic-nya masih off. Mic-nya masih off. Belum on. Silakan. Habis ini saya tunggu Bu Ida, SMK Bina. Bu Ida ini SMK Bina apa ya? Ini SMK. Maaf Pak, terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu. Kami dari Fathul Huda, kami mungkin dari sekian banyak yang mengikuti diklat ini, kami yang jenjang paling rendah sendiri Pak, kami dari MI Pak. Oh MI, ya sama. Ya, kami dari sama dengan Bu Batseba dari Seram Barat SD juga. Oh gitu, terima kasih Pak. Berarti masuk apa itu ya, seangkatan. Mungkin iya Pak. Kami kan
kan baru sekali ini mengikuti. Nampaknya juga asik sekali Pak ini apa yang LMS ini sangat mengasihkan dan kami tadi baru bisa login pertengahan Pak. Oh gitu, nggih. Iya Pak. Jadinya apakah untuk LMS ini bisa diterapkan dari jenjang mulai dari bawah sampai ke tingkat jenjang yang lebih tinggi Pak? Nggih. Terima kasih Pak, itu aja dulu. Terima kasih. Mungkin sedikit saya tambahkan, sebenarnya LMS ini bisa saja digunakan mulai jenjang bawah sampai atas begitu. Cuman memang problem yang kita hadapi bersama, mohon maaf, di sebelum masa pandemi, mungkin SD, SMP, atau mungkin SD lah, SDMI, itu kan, ya mohon maaf Bu, kadang-kadang teknologi itu seperti kayaknya berhenti di pintu gerbang Bu. Iya betul Pak. Gara-gara pandemi aja kemudian dipaksa guru-guru pakai device, pakai perangkat untuk Zoom, pakai ini, pakai itu, membuat video tutorial macam-macam mungkin gitu. Bagaimana sebelum pandemi itu? Bahkan HP saja dilarang Bu dulu itu. Kayak teknologi itu berhenti di pintu gerbang. Sekarang Iya Pak. salah satu hikmahnya adalah ternyata mau tidak mau, suka tidak suka, guru SD, guru SMP, guru MI harus dekat dengan teknologi. Bukan begitu? Iya Pak. Mau tidak mau. Nah, salah satunya yang saya dampingi itu ini Bu. Ini Bu ya, saya share screen dulu. Saya share screen, kok nggak kelihatan ya? Sudah. SDN 113. Ini SD Bu. Iya Pak. SD ini. Setara dengan MI. Ini yang pakai gratis, pakai Genomio. Waktu Genomio masih bisa digunakan. Saya dampingi 2 hari Bapak Ibu gurunya untuk mengenalkan ini loh kode, gini loh cara membuat tugas, gini cara menguploadnya, cara membuat referensinya, gitu. Pakai ini Bu saya. Ini SD Bu. Artinya bisa saja ini digunakan. Problemnya adalah Genomio sekarang sudah tidak bisa digunakan di Indonesia. Nah, terus? Ini Bu, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dulu orang daftar masih bisa, tapi sekarang sudah tidak diizinkan daftar. Tapi pengguna lama seperti saya itu masih bisa. Sukari.Genomio masih bisa Bu. SDN yang 116 bisa. SDN apalagi ya? SDN apa ya kemarin? Bilang ini sudah. Oh, SD. Oh, enggak ada. Artinya ini ada keterbatasan kalau posisinya 1 bulan tidak diakses. Kalau tidak diakses 1 bulan, dia hilang dari peredaran. Nah, ini bisa saya restore. Nah, ini bisa di restore. Jadi untuk SD masih dimungkinkan untuk bisa dimanfaatkan ya menggunakan LMS model. Ada tapinya Bapak Ibu. SD kan belum punya server. Ya kan? Pertanyaannya Pak Sukari, bagaimana kalau kita mau menggunakan model pakai media apa? Ya. Terus Ibu pakai apa Bu?
server juga nggak punya. Enggak ada, Pak. Nggak ada kan? Enggak ada. Oke. Salah satunya sewa coach, Bu. Ada salah satu contoh seperti di LMS saya itu, saya sewa di sini, Bu. Sewa di sini. Super unlimited. Saya dulu dapat posisi super hosting itu waktu Ramadan. Harusnya bayar 900, cuman bayar 50% begitu. Jadi saya sewa ini, Bu, sewa Hosting tadi. hosting begitu. Ada yang VPS hosting, ada yang untuk CBT dan e-learning. Tapi memang perlu dikonsultasikan atau dicek. Boleh nggak saya misalnya kalau hosting tapi digunakan untuk misalnya menggunakan hosting yang murah-meriah misalnya begitu. Nah, butuhnya hanya 2 core 4 giga. Ya. Ini speknya seperti ini. Bisa dikonsultasikan. Seperti itu, Bu. Kalau untuk SD loh, Bu, ya. Iya, Pak. Yang penting kan posisinya layanan itu bisa diakses kan begitu. Itu paling lama untuk mengakses berapa lama, Pak? Nah, untuk mengakses hosting itu tadi berapa lama, Pak? Saya sewanya 1 tahun kemarin. Oh, 1 tahun. Saya kemarin sewanya 1 tahun. Jadi oke, share screen, saya coba masuk ke Dewa Hoster ya. Ini saya contohkan yang LMS saya, Bu, ya, yang LMS saya. Dan area saya harus login. Ini login saya. Kemudian saya masuk ke ini, Bu, produk dan service ini. Nah, media LMS ini kan masih aktif, Bu, ya. Yang ini sudah di-terminate. Saya pakai super hosting. Nah, login ke panel. Nah, ini ada peringatan sebenarnya. Karena saya pergunakan untuk ujian secara bersamaan, ini sebenarnya berarti untuk seluruh pelanggan server ini tidak didesain untuk kebutuhan CBT atau ujian online. Saya kan tidak untuk ujian online. Saya hanya dipakai untuk pembelajaran biasa saja. Maka pada saat saya ingin melakukan proses instalasi model, maka saya masuk ke aplikasi. Ini, Bu, yang saya gunakan, lmsukari.info ini. Nah, saya ada wagem sukari.info, ada sukari.info ini kalau diakses jadinya seperti ini. Nah, yang kita masuk tadi sewa hosting tadi loh, Bu. Iya, Pak. Nah, seperti itu. Jadi saya pakai untuk kalau teman-teman mau belajar, mau ya pakainya aja gitu. Pakai super hosting gitu. Seperti itu, Sri Handayani, karena saya tidak punya server di rumah, maka saya sewa tahunan. Nah, gitu maksudnya. Iya, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Ya punya gambaran lah, Bu, maksudnya. Iya, Pak. Nggak punya server, sekolah nggak punya server. Tapi bagaimana saya punya LMS? Ya sewa. Gitu. Oke, terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama Bu Sri Handayani. Oke. Bu Siti Rohani, ada yang mau disampaikan?
Bu Siti Rohani ada yang mau sampaikan? Iya Bapak, sementara masih belum, Oh, masih alhamdulillah. kita ikuti dulu. Oke, monggo. Nah, berikutnya akan saya tunjukkan Bapak Ibu salah satu fitur kelebihan dari model. Ada nggak yang sudah pernah mengikuti PPG atau mengikuti diklat kepala sekolah atau mengikuti diklat calon kepala sekolah? Bu Siti Rohani ikut yang mana? Iya, ini menunggu yang diklat calon aja ini. Oh, diklat calon. Nah, rata-rata Bapak Ibu untuk LMS yang digunakan untuk kebutuhan diklat kepala sekolah, diklat calon kepala sekolah, PPG, itu saya pernah mendampingi salah satu kepala sekolah dan juga pernah akses ada teman PPG itu yang apa istilahnya masuk ke PPG itu ya menggunakan LMS model, cuma temanya menggunakan tema move gitu aja, hampir mirip dengan move, cuma tidak di custom lah gitu ya, tidak di custom. Maka kemudian sejak saya menyelenggarakan workshop tahap 1 itu, saya posisi LMS Detsukari pakai tema move, dan kelebihannya adalah aktivitasnya bisa dikontrol misalnya. Contoh misalnya, peserta workshop nggak boleh download sertifikat sebelum yang bersangkutan itu ngirim tugas. Misalnya begini juga, anak nggak boleh ngerjakan penilaian harian sebelum tugasnya dikirim. Maksudnya nggak boleh loncat gitu ya. Oh, anak boleh ke KG 12 jika KG 11 sudah tuntas misalnya begitu. Ya, kriteria atau hak akses itulah yang bisa ditentukan. Gimana caranya? Nah, ya kan? Di sini Bapak Ibu. Oke. Kita akan coba masuk ke sini Bapak Ibu. Ya, ke my course ke 13 Pak. Tab 13, Saturn Editing On. Karena di 13 saya sudah menyediakan kursus seperti ini. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, seperti ini. Saya perbesar ya. Jadi, peserta workshop atau siswa tidak boleh download sertifikat ini jika belum mengerjakan tugas. Nah, jadi ini tidak semua orang dapat sertifikat. Dari 642 yang sudah dapat sertifikat, itu baru 239. Gimana cara memproteknya? Di sini Bapak Ibu. Gitu. Ya kan? Di sertifikat, itu hak aksesnya, ini restrict aksesnya ditentukan. Jadi orang boleh download sertifikat jika sudah mengerjakan tugas. Seperti itu. Kita juga bisa menambahkan nilai misalnya, ini bisa. Atau waktu. Sertifikat ini boleh di-download mulai tanggal sekian. Ditambahkan di sini. Oh, boleh di-download setelah tanggal 20
misalnya, atau 27. Sebelum tanggal 27, dia nggak bisa dijongkok. Oh, ditambahkan lagi, apa yang mau ditambahkan? Aktivitas atau nilai. Berapa nilai yang mau ditentukan untuk tugas? Kalau tugasnya mendapatkan nilai 75, misalnya. Ini sama juga pada saat kita membuat kuis remedial, itu bisa kita tentukan. Jika nilainya di bawah 75, dia bisa akses. Tapi jika nilainya di atas 75, dia nggak bisa akses. Nah, itu membuat batasan. Membuat batasan. KD 12 tidak bisa diakses, disable, jika KD 11-nya belum tuntas semua atau belum terselesaikan. Monggo, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Bu Nikmat, ini kayaknya lebih pengalaman beliau daripada saya untuk UT-nya. Iya, Pak. Ini kayak Om Deddy kayak Sementara cukup Pak Sukari nanti sambil jalan. J. Nah, kalau di UT kan jenengan punya banyak pengalaman. Kalau di UT. J. Kalau saya di UT tidak ada tidak ada pengalaman sama sekali. Baru dua kali ini, 2 semester pakai LMS. Tapi yang lancar semester ini. Oh gitu, alhamdulillah. Pak Muhammad Imaduddin, silakan Pak. Semoga ada yang ditanyakan. Tidak ada, Bapak Ibu?